Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pada para pemirsa yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah memerintahkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjauhi dari perbuatan yang disebut dengan ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi dari prasangka. Kenapa? Karena prasangka adalah perbuatan dosa. Karena prasangka adalah perbuatan yang tidak mengenakan. Allah juga melarang kita untuk berbuat memata-matai, kepo, atau hanya ingin tahu saja. Karena itu semua adalah termasuk perbuatan yang buruk. Janganlah kalian menghibah satu sama lain. Jauhilah perbuatan hibah, karena hibah adalah termasuk akhlak yang buruk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa itu hibah? Lalu sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu membicarakan saudaramu apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Para pemirsa yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hibah sangat membahayakan pada diri kita, pada orang lain yang kita hibahkan, dan membahayakan masyarakat. Pada diri kita, hibah sangat membahayakan karena amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini seperti sholat kita, sedekah kita, dan amalan soleh yang kita lakukan akan hilang, akan rusak seketika saat kita membicarakan aib saudara kita. Sehingga Allah menyamakan orang yang menghibah dengan menyamakan orang memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara sendiri? Tentunya tidak. Kenapa? Karena dengan menghibah akan merusak karakter seseorang, merusak pribadi seseorang, dan menyakiti seseorang. Bahaya hibah bagi orang lain yang dihibahi yaitu jelas hatinya akan merasa tersakiti, merasa jengkel, merasa kesal, dan akan terjadi perpecahan saudara. Nah, disinilah Allah tidak mau terjadi perpecahan saudara di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lalu bahaya hibah bagi masyarakat. Di dalam masyarakat akan terjadi saling menggunjing, saling membicarakan hal-hal negatif, hal-hal yang menyakiti satu sama lain, dan akan terjadi kerusakan dan kekacauan di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana cara kita menghindari hibah? Yang pertama adalah menasehati satu sama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia hidup merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang mau menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Di mana dalam kesabaran dan kebenaran adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu menjaga lisan kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, dan jika dia tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Ada dua pilihan di dalam agama kita, yaitu jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita cukuplah diam. Nah,
ini perlu kita latihan. Kenapa? Kalau jika kita tidak berlatih menjadi orang yang lebih baik, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.